Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahayu dari Prodi Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kartografi. Simak dan dengarkan ya. Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. International Cartography Association 1973. Kartografi mempunyai peran mengolah manuskrip menjadi suatu peta yang siap untuk digandakan. Selanjutnya, geografi berperan dalam tema peta. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Bahan kartografi adalah setiap bahan yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari bumi atau benda langit pada skala tertentu, termasuk peta dan denah 2 atau 3 dimensi, peta-peta, navigasi, bulatan bumi. Kartografi menurut para ahli riset begini. Kartografi adalah disiplin ilmu yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan virtual. Menurut UN, pada tahun 1949, kartografi adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang cara menyiapkan segala jenis peta dan charts, mulai dari lapangan hingga pencetakan akhir. Dan terakhir, menurut Taylor, kartografi sebagai sebuah organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan geoinformasi dalam bentuk grafis, digital, atau format nyata. Peta dunia. Peta dunia merupakan salah satu bentuk peta yang dapat menggambarkan sebagian maupun seluruh permukaan bumi dengan keseluruhan yang kemudian juga dapat dilihat secara umum, serta dapat dibuat dengan menggunakan berbagai macam proyeksi peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Menurut ICA, International Cartography Association, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, memiliki penampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya, dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Syarat peta. 1. Equidistant, mempertahankan jarak pada kondisi asli di permukaan bumi dengan jarak yang digambar pada peta. Kedua, equivalent, menggambarkan daerah dengan luas yang sama dengan kondisi aslinya. Conform, proyeksi peta yang sudut perpotongan dua garis atau kurva tidak berubah. Informasi yang lengkap, peta dibuat untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Dan yang terakhir, mudah dibaca. Semua informasi yang terkandung pada peta haruslah dicetak dengan jelas. Fungsi peta memberikan informasi kepada pembacanya mengenai letak relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang akan diajukan, dan sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Kartografi dasar. Oleh ICA telah ditetapkan bahwa kartografi mempunyai lingkup operasional dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi, analisa data, sampai kepada reproduksi peta, evaluasi dan penafsiran daripada peta. Dengan demikian, tujuan kartografi adalah membuat peta dengan mengumpulkan data, memproses data, dan kemudian menggambarkan data tersebut ke dalam bentuk peta. Kartografi sekarang didefinisikan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Hal ini menghasilkan pandangan tidak hanya sebagai pembuat peta semata, tetapi pengguna peta juga termasuk pada bidang kartografi. Produk kartografi. Pertama sketsa, kedua peta, ketiga peta timbul, keempat maket atau miniatur, kelima atlas, keenam peta digital, dan ketujuh graf. Tokoh kartografi dunia. 1. Abraham Orterius. 2. Gerardus Marcator. 3. Langkah utama kartografi, yakni pengumpulan data, penggambaran hasil pengumpulan data, dan pencetakan peta.
Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi. Pertama, numerasi, angka-angka, artikulasi, bahasa lisan, literasi, tulis-menulis, dan grafisasi, gambar dan simbol. Komunikasi mempunyai jaringan yang secara sederhana terdiri dari: pertama, sumber, source of information; kedua, saluran yang menyalurkan informasi tersebut, channel; dan orang yang menerima informasi itu, recipients. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya. 1. Peta umum, terdapat gambaran fisik sungai, laut, serta sosial budaya, gedung, jalan raya yang ada di suatu daerah. Peta dunia, peta yang berisi proyeksi keseluruhan penampakan permukaan bumi. Dan peta topografi merupakan peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Dan terakhir, peta orografi yang merupakan peta menjelaskan dan menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Misalnya peta daerah tertentu seperti peta Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain. Peta tematik atau peta khusus, sebuah peta yang menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Contohnya, kepadatan penduduk dari jumlahnya pada suatu daerah. Berdasarkan bentuknya, 1. Peta digital, peta yang dibuat dan bisa digunakan dengan piranti komputer. 2. Peta datar, salah satu jenis peta yang dibuat pada bidang datar seperti kertas, kain, kanvas, ataupun triplex serta barang datar lainnya. 3. Peta timbul, peta yang dibuat secara 3 dimensi yang terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Berdasarkan skala, 1. Peta skala besar memiliki ukuran skala antara 1:5.000 sampai 1:250.000, seperti peta kelurahan, peta desa, ataupun peta kampung. Peta skala sedang memiliki ukuran skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya peta kota atau peta provinsi. Peta skala kecil memiliki ukuran skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta, seperti peta sebuah negara tertentu. Peta kadaster memiliki ukuran skala antara 1:100 sampai 1:5.000, seperti wilayah peta tanah ataupun peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Dan terakhir, peta geografis memiliki skala antara 1:1 juta. Misalnya, peta negara-negara di Asia, peta negara di bagian benua Amerika. Kemajuan di bidang pemetaan. IDM yang mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi hingga menggeser peran pita ukur infrared yang pelaksanaan pengukurannya banyak memakan waktu. Teknologi penentuan posisi titik kontrol dengan sistem Doppler dan GPS telah menggantikan pekerjaan triangulasi terestris. Begitu pula dengan kehadiran foto udara dan citra satelit telah mengubah prosedur pemetaan skala menengah dan kecil. Peran penginderaan jauh dengan satelit sangat potensial dalam pelaksanaan survei daerah. Bencana jelas tidak mungkin dapat dilakukan dengan pengukuran terestris maupun pemotretan dari pesawat terbang, sehingga penginderaan jauh dengan satelit merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. GIS, Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi umum. GIS juga dapat menampilkan aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Komponen atau unsur peta. 1. Judul, mencerminkan isi sekaligus tipe peta. 2. Legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. 3. Orientasi atau tanda panah. Umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Skala, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Simbol peta, tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada. Permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. A. Simbol garis, B. Simbol titik, dan C. Simbol area. 6. Tipe huruf lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. 7. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur.
10. Sumber data pembuatan. Sumber data adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Tujuan peta dan penggunaannya: mengurangi kompleksitas peta, menjaga akurasi spasial data peta, menjaga keakuratan atribut data peta, menjaga kualitas estetika peta, mempertahankan hierarki logis elemen peta, dan secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. Besarnya reduksi skala. Semakin besar reduksi skala, maka generasi lebih banyak terjadi dan semakin banyak informasi peta yang hilang. Faktor teknis dan manusia meliputi ukuran dan resolusi monitor, juga mengenai algoritma apa yang paling baik dilakukan untuk generalisasi pada sebuah peta. Generalisasi pada peta terjadi karena satu ketidakmungkinan peta menyajikan seluruh informasi muka bumi dua skala yang besar. Cara generalisasi dapat dilakukan secara A. Langsung pada peta yang telah dikecilkan, B. Dilakukan pada peta asli sebelum dikecilkan, C. Dilakukan dengan melalui skala perantara. Generalisasi peta terbagi menjadi dua, yaitu geometris dan konseptual. Geometris sendiri merupakan penyederhanaan bentuk eksagerasi perbesaran dari unsur-unsur dan pergeseran displacement. Sedangkan konseptual sendiri lebih kepada penyederhanaan subjek yang dipetakan, dilakukan oleh orang yang mengerti konsep tentang unsur yang digambarkan. Aspek-aspek generalisasi: menyeleksi, penyederhanaan, menghilangkan pergeseran, dan eksagenerasi. Tahap dalam menggunakan peta: map reading, yaitu lebih pada pengidentifikasian simbol dan membaca arti simbol. Map analisis, yaitu mampu mengetahui apa yang digambarkan pada peta, dan dilanjutkan dengan mengukur atau mencari nilai dari unsur-unsur tersebut. Dan map interpretasi, yaitu lebih pada mencari jawaban mengapa di bagian tertentu telah terjadi pola yang berbeda dengan pola yang bagian lain pada peta yang sama. Resection adalah metode untuk menentukan kedudukan atau posisi di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali dan diketahui posisinya di peta. Sedangkan intersection sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi terhadap objek atau gejala yang terjadi di permukaan bumi dari dua lokasi yang telah diketahui koordinat dan posisinya di permukaan bumi. Berdasarkan penyajian dari peta topografi, fokus intersection adalah untuk menentukan lokasi baru. Lokasi baru.